Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Fitri. Saya juga nggak nyalain kamera, maaf. Saya Dr. Fitri, saya dari Departemen Rehabilitasi Medik, Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, FKUI RSCM, Divisi Muskuloskeletal. Ya, pada hari ini saya akan membahas mengenai nyeri pinggang atau sebetulnya lebih dikenal dengan nyeri punggung bawah atau low back pain, ya. Saya izin share screen ya. Baik. Sorry, saya lupa. Ini 1 jam apa 2 jam ya jadwalnya ya? Supaya saya bisa menyesuaikan kecepatan. Untuk di emas 2 jam, dok. 2 jam. Baik. Nanti PPT akan saya kirim. Ya. Ini 2 jam ya. Jadwal kuliahnya 2 jam. Ya, Udah oke. 2 jam. Berarti kita bisa banyak berdiskusi nanti kalau memang ada yang belum jelas ya. Baik, topik hari ini adalah mengenai nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah, ya, atau yang disebut dengan sering dikenal dengan LBP, ya, low back pain. Ya, low back pain atau nyeri punggung bawah ini termasuk penyakit yang sangat sering terjadi di masyarakat, termasuk juga pada usia muda dan menyebabkan disabilitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan sangat bisa mengganggu performa kerja karena masalah ini sering juga dialami pada usia muda, pada orang-orang yang masih produktif. Sehingga masalah low back pain uh, seringkali menyebabkan orang terganggu gitu dalam melakukan aktivitas kerjanya. Secara insidensi memang di sini malah disebutkan hampir seluruh orang itu pernah mengalami uh, jadi punggung bawah karena apapun itu, karena duduk lama, uh, di bis lama gitu, misalnya pulang ke Aceh pakai bis, nah jadi di bis berjam-jam berhari-hari, kemudian begitu turun nyeri pinggang, low back pain, ya, dan uh, terjadi sampai dengan 5% sampai 5% insiden tahunannya dalam kehidupan seseorang. Jumlah atau kejadiannya hampir mirip antara pria dan wanita, tetapi pada usia lebih lanjut, lebih dari 60 tahun, wanita ditemukan lebih sering mengalami nyeri pinggang atau low back pain daripada pria. Ini kemungkinan dikaitkan dengan kejadian osteoporosis yang lebih banyak pada wanita dibandingkan pada pria. Jadi kita tahu uh, uh, risiko untuk terjadi osteoporosis pada wanita lanjut usia lebih tinggi karena hormon estrogennya ini yang merupakan hormon protektif ini sudah menurun ya pada saat dia mengalami menopause, sehingga risiko untuk terjadi osteoporosis pada wanita lebih tinggi dan ini juga berkaitan dengan kejadian low back pain pada wanita di atas 60 tahun. Nah, syukur alhamdulillah walaupun tadi kejadiannya juga sangat tinggi, tapi 90% kasus sembuh tanpa terapi dalam 6 sampai 12 minggu. Tidak hanya dengan diistirahatkan, hanya dengan stretching, dihangatkan, itu secara simpel bisa mengurangi keluhan atau menggunakan koyo gitu ya. Jadi banyak terapi konservatif untuk terutama untuk kasus-kasus simple back pain. Nah, bahkan untuk kasus yang melibatkan cedera radiks ya, bahkan 75% kasus ini dapat reda tanpa terapi dalam 6 bulan. Karena ini terutama untuk kasus-kasus cedera radiks yang baru iritasi misalnya, belum berupa kompresi yang menetap. Jadi ketika dia hanya teriritasi karena aktivitas yang berlebih, maka natural healing akan terjadi dan akhirnya mengurangi keluhan yang dirasakan dalam 3 sampai 6 bulan.
Jadi nggak usah terlalu terburu-buru dalam melakukan suatu intervensi ya. Nah, nyeri punggung tadi saya sebutkan di awal memang sering sekali menyebabkan disabilitas ya. Disabilitas ini keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik. Nah, penyebab disabilitas jadi nyeri punggung ini bahkan disebutkan merupakan penyebab disabilitas utama pada usia kurang dari 45 tahun karena tadi aktivitas ya, salah bantal, salah gerak, uh, uh, kerja overwork, atau harus mempertahankan postur duduk, postur berdiri dan jangka waktu lama itu sering sekali terjadi pada orang aktivitas kerja seseorang, sehingga memang karena tingkat kejadian yang cukup tinggi pada usia 45 di bawah 45 tahun ini menjadi salah satu penyebab disabilitas utama ya pada orang-orang di bawah 45 tahun. Dan pada usia 45 tahun ini sih epidemiologi saja ya, dia merupakan penyebab disabilitas ketiga pada usia lebih dari 45 tahun. Nah, tadi pada usia kurang dari 45 tahun ya, terutama terjadi pada usia 20 sampai 40 tahun dan menyebabkan angka absensi atau tidak masuk kerja yang meningkat gitu ketika seseorang mengalami low back pain, dan merupakan urutan kedua tersering untuk berkunjung ke dokter. Jadi dia nggak masuk kerja karena harus berkunjung ke dokter. Ini secara statistik menunjukkan bahkan dia berada di urutan kelima yang menyebabkan masuk rumah sakit dan tiga terbesar dalam tindakan pembedahan. Nah, ini hanya menggambarkan bagaimana besarnya permasalahan yang disebabkan oleh nyeri punggung bawah ini, nyeri pinggang. Nah, jadi dokter-dokter umum nanti yang menjadi garda terdepan dalam layanan kesehatan harus bisa memberikan tata laksana yang komprehensif ya, sesuai dengan kompetensinya pada nyeri punggung ini, karena tadi kan ya, banyak sebetulnya masalah nyeri punggung ini hanya suatu simple back pain yang bukan masalah yang memerlukan intervensi atau bahkan memerlukan surgery. Nah, ini 50-80% orang dewasa yang bekerja ini mengalami LBP tiap tahunnya. Jadi ini yang menyebabkan ini menjadi suatu masalah yang harus mendapat perhatian lebih. Nah, kenapa kejadiannya sesering itu? Ya, dan ini sangat berkaitan dengan masalah atau aktivitas okupasional, aktivitas bekerja, terutama pada pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas fisik berat, misalnya mengangkat, mendorong, ya, harus menarik atau harus twisting berulang. Dia harus duduk lama, apalagi kalau meja atau kursinya tidak ergonomis, ya, sehingga memaksa otot-ototnya itu untuk bekerja keras dalam mempertahankan posisi duduk. Nah, selain itu juga kombinasi gerakan yang sambil mengangkat kemudian harus dia berputar dalam kecepatan tertentu, tetapi tekniknya salah. Nah, ini juga sangat sering menyebabkan strain akhirnya. Atau faktor lain misalnya vibrasi dalam waktu lama, khususnya seluruh tubuh, ya, misalnya pada supir truk, ya, yang kalau supir truk ini kan mesinnya kasar, beda mungkin dengan yang mobil pribadi ya, yang apalagi mobil-mobil mahal gitu mungkin mesinnya halus, tetapi kalau mobil truk yang apalagi pengangkut barang gitu yang harus sudahlah mesinnya kasar, kemudian dia harus berjalan
di jalan yang nggak rata ke daerah-daerah sehingga terjadi vibrasi dalam waktu lama. Nah, ini juga sangat berisiko untuk menyebabkan low back pain. Selanjutnya jelas trauma ya, jatuh, kemudian terbentur, ini juga salah satu penyebab dari low back pain. Psikologis juga jadi faktor yang ketika dia trauma ya, ada riwayat trauma sebelumnya atau ada riwayat nyeri yang kronik, atau dia sedang dalam kondisi yang psikologis yang depresi, nah ini juga akan bisa menyebabkan risiko untuk terjadi meningkatnya low back pain. Nah, faktor-faktor yang berhubungan dengan pasien yang meningkatkan kejadian low back pain adalah usia, jelas ya. Karena salah satunya dengan peningkatan usia, maka kekuatan otot yang harus menunjang stabilitas postural, stabilitas tulang belakang ini juga akan berkurang, terjadi sarkopeni, terjadi kelemahan dari otot-ototnya, ya, kemudian mulai terjadi osteoporosis sehingga terjadi fraktur kompresi, dengan fraktur kompresi itu instabilitas. Nah, ini tentu akan meningkatkan risiko kejadian low back pain. Antropometrik, kebiasaan duduk yang salah, kebiasaan tidur ya yang salah, kemudian postur pada saat berdiri, pada saat duduk yang nyender, asimetrik, gaya Putri Duyung, gaya Cleopatra. Nah, ini juga menyebabkan otot-otot menjadi imbalance ya ketika posturnya kita tidak simetris. Ketika postur tidak simetris, maka akan ada otot-otot yang bekerja terlalu keras dan ada otot-otot yang tegang berlebihan sehingga menjadi weak ya. Nah, kemudian mobilitas vertebra. Mobilitas vertebra ini sangat penting untuk terjadi menunjang gerak, terjadinya gerak. Nah, jadi pada saat otot-otot kaku, kemudian atau malah ya ada beberapa kondisi autoimun ya, misalnya ankylosing spondylosis yang menyebabkan mobilitas vertebra menurun sehingga otot-otot juga tidak akan terjadi regangan yang dibutuhkan, ya terjadi spasm. Nah, itu juga akan menyebabkan nyeri ya pada punggungnya atau malah hipermobilitas. Jadi hipermobilitas ini bisa disebabkan karena laksitas dari ligamen-ligamen misalnya, atau degenerative disc disease, atau adanya fraktur kompresi yang head loss-nya cukup besar, sehingga terjadilah hipermobilitas dari vertebra. Ketika terjadi hipermobilitas, maka akan terjadi overstretch dari soft tissue yang menghubungkan antar segmen. Misalnya ligamen interspinosus, multifidus, ya, itu juga akan menyebabkan nyeri. Nah, kemudian kekuatan otot core muscle, terutama otot-otot yang menunjang stabilitas vertebra. Nah, semakin lemah otot-otot core muscle-nya, maka akan terjadi instabilitas vertebra, maka akan terjadi strain dari atau overstretch dari soft tissue di sekitar dari vertebra tersebut. Nah, itu juga akan menyebabkan nyeri. Termasuk derajat kebugaran fisik ya, ketika dia low endurance kardiorespirasi, maka kekuatan atau endurance ketahanan ototnya juga menjadi menurun ya, karena ketahanan otot ini sangat berkaitan dengan kebugaran kardiorespirasi. Kalau muscle-nya cepat fatigue, maka tadi stabilitas dari punggung juga dari vertebra juga jadi berkurang, maka kembali akan bisa menyebabkan
stretch dari otot-otot, dari ligamen sekitarnya, dan bahkan overwork dari otot-otot yang harus menjaga stabilitas tersebut. Nah, ini sih mengulang saja ya. Ini penyebab tersering adalah mekanik. Ya, 97% adalah penyebab mekanik, termasuk trauma, regangan, terkilir, proses degeneratif, herniasi, HNP ya, herniasi nukleus pulposus atau terjadi stenosis spinal. Jadi 97% adalah low back pain mekanik. Sedangkan hanya 2%-nya adalah visceral. Jadi ketika ada orang low back pain, kita harus menegakkan dulu bahwa apakah ini suatu derajat suatu low back pain mekanik ya, atau masalahnya visceral. Ketika dia mekanik, maka kita akan bisa menemukan keluhan dari pasien ini dipicu oleh gerakan biasanya. Jadi nyerinya akan semakin bertambah dengan terjadinya gerakan dan berkurang dengan diistirahatkan atau berubah posisi. Nah, jika ada ceritanya demikian bahwa ya dok, saya kalau duduk lama atau harus berdiri lama itu sakit, tapi kalau saya berbaring itu enakan. Nah, jadi kalau dengan cerita demikian, memang kemungkinan besar dia adalah mekanik, low back pain mekanik. Sedangkan 2%-nya kalau yang viscera itu, dia tidak akan terpengaruh oleh gerakan, aktivitas, atau posisi biasanya. Misalnya kalau udah ada pelvic inflammation disease gitu, PID, atau ginjal, masalah nefropati, nefritis, atau ada masalah gastrointestinal lainnya, itu juga bisa menyebabkan river pain, ya. Tetapi dia tidak akan dipengaruhi oleh gerakan atau dan tidak berkurang dengan ketika dia berbaring. Nah, kalau misalnya demikian, memang kemungkinan kita harus memikirkan juga ada masalah visceral di sini. Dan lebih kecil lagi insidensinya adalah sekitar 1% adalah kausa non mekanik, yaitu misalnya spondilitis TB, ya, infeksi, SPA, spondyloarthropati yang karena autoimun, ya, atau suatu keganasan. Nah, ini memang insidensinya kecil, tapi jangan sampai lepas untuk disingkirkan. Nah, jadi harus singkirkan dulu yang begini, ya, baru kita akan yakin bahwa itu adalah suatu masalah mekanik. Tanda-tanda dari neoplasia kan memang sudah pada tahu ya, jelas bahwa biasanya kita akan mencari adanya peningkatan metabolisme yang ditandai dengan penurunan berat badan yang signifikan, gitu ya biasanya. Kemudian kalau infeksi ini ditandai dengan adanya demam, gitu. Demikian juga artritis, ini juga nyerinya biasanya nyeri yang akut. Pada saat istirahat dia juga muncul, ya, dan ini nyerinya biasanya akut. Ya. Nah, 5-10% low back pain berhubungan dengan masalah spesifik seperti fraktur kompresi pada osteoporosis, neoplasia atau infeksi. Yang ini epidemiologi yang lain sepertinya dari statistik yang lain. Tetapi bisa ditangkap bahwa sebagian besar tetap adalah merupakan suatu mekanik, ya, dan sebagian kecilnya jangan lupa untuk menyingkirkan juga masalah visceral maupun non mekanik, yaitu akibat artritis, infeksi maupun neoplasia, ya, itu pesan utamanya. Nah, ini bisa dibagi jadi, bisa ada yang membagi jadi akut dan kronik, ada yang akut, subakut, kronik, ya. Kalau akut itu 0-6 minggu, subakut 6-12 minggu, kronik lebih dari 12 minggu. Ya, nah, jadi kalau yang akut, hati-hati untuk masalah infeksi, ya, misalnya spondilitis TB
ada yang malignansi, tumor medullospinalis misalnya, ada fraktur, ini juga bisa karena HNP, bisa muscle strain atau ligamen, ya dia mengangkat beban berat tiba-tiba. Kalau kronik biasanya dia berhubungan dengan degeneratif, ya, atau ya repetitive trauma yang minor injury. Ini bisa tadi disebabkan oleh mekanik, non-mekanik, atau visceral. Nah, ini pengulangan saja. Yang mekanikal, contohnya adalah ini strain, degeneratif, herniasi diskus, stenosis spinalis, fraktur kompresi, spondylolistesis, traumatik, ya, penyakit kongenital. Nah, yang non mekanik biasanya bisa disebabkan karena neoplasia, infeksi, osteomyelitis, abses epidural, abses paraspina, port disease, artritis inflamatori, ankylosing, ya, psoriatik, atau suatu sindroma Reiter maupun Paget. Nah, ini visceral bisa dari tadi ginjal, abses perinephrik, ya, gastrointestinal, pankreatis. Ini bisa liver pain juga dan dirasakan sebagai nyeri punggung bawah. Nah, tadi penyebab kausanya, ya. Nah, ini adalah penyebab dari source of pain-nya, sumber nyerinya. Kalau tadi kan patofisiologinya karena degeneratif. Degeneratifnya di mana dan menyebabkan apa? Nah, ini adalah struktur anatomi yang bisa merupakan sumber nyeri. Jadi ketika seseorang mengeluhkan low back pain, ya, sumber nyerinya bisa berbagai struktur anatomi yang berasal di sekitar tulang belakang. Jadi bukan sekedar tulang belakangnya saja, termasuk ya diskus, ya tadi sendinya, ligamen, otot, saraf, ya, termasuk pembuluh darah. Nah, ini lebih jelasnya kalau ini kan gambarnya faset, ya. Ketika faset ini kan dia menghubungkan antara segmen di atas dan di bawahnya. Ketika dia degeneratif, maka akan terjadi friction di situ, kompresi di situ, itu juga akan menyebabkan nyeri. Ya, kemudian diskus, diskus ini dia untuk yang nukleusnya dia tidak terinervasi, sedangkan anulus sepertiga luarnya dia ada inervasinya sehingga bisa menyebabkan sumber nyeri juga. Termasuk juga nerve yang bisa terkompresi ketika adanya herniasi dari nukleus pulposus. Ya, ini juga sama. Ini adalah korpus, ya, ini diskus. Ketika diskusnya membulging, maka bisa terjadi jepitan di intervertebra foraminal. Ini adalah foraminal, di mana lewatlah si radix itu kan, ya. Jadi ketika radixnya yang lewat di outlet itu tertekan oleh herniasi diskus, maka dia akan menjalarkan nyeri di sepanjang perjalanan radix tersebut, ya. Selain karena herniasi nukleus pulposus, jepitan dari radix di intervertebral foraminal ini bisa disebabkan juga karena penyempitan dari si intervertebral foraminal akibat penipisan dari diskus. Jadi ini kan diskusnya, ya. Nah, kalau diskusnya sempit, kalian karena degeneratif disc disease, di mana terjadi penipisan dari diskus intervertebralisnya, sehingga si foraminalnya ini akan menyempit. Nah, jadi kalau ini menyempit, terjadilah stenosis interforaminal, ya. Jadi itu juga akan menyebabkan iritasi atau kompresi dari radix yang lewat di segmen tersebut. Termasuk tadi, ya, facet joint maksudnya. Facet joint di antara segmen
atas dan bawahnya. Jika di situ terjadi osteofit, degeneratif, maka kompresi akibat weight bearing akan menyebabkan nyeri. Nah, ini juga di sini ada ligamen, ya, ligamentum flavum namanya. Dan ini juga dapat terjadi penebalan sehingga menekan juga radix bisa. Nah, patobiomekanik sebetulnya tadi sih yang sudah saya ceritakan di depan ya. Ini bisa karena ini pengulangan saja, berarti saya nggak usah di sini ya. Nah, jadi ketika ada pasien yang datang yang mengeluhkan nyeri pinggang bawah, tentu kita akan melakukan evaluasi yang secara terstruktur baik dari anamnesa, pemeriksaan neuromuskuloskeletal, postur, ya, kemudian termasuk pola jalannya, special test, maupun sampai dengan pemeriksaan penunjang. Ya, nanti kita bahas. Nah, dari anamnesa tentu yang harus digali adalah deskripsi dari nyerinya, ya. Jadi dari sifat nyerinya, kemudian kapan dia muncul, apakah nyeri itu terpicu oleh suatu gerakan, suatu posisi, dan berkurang dengan suatu posisi lainnya, kapan nyeri itu timbul dan kapan nyeri itu berkurang, ya, bagaimana sifat nyerinya, bagaimana intensitas, lokasi nyeri. Nah, dari situ kita akan bisa menduga apakah ini menjadi suatu masalah yang cukup serius atau tidak, ya. Apakah hanya sekedar simple back pain saja atau sesuatu hal yang perlu kita explore dengan mengajukan pemeriksaan penunjang yang lain. Nah, kita harus hati-hati ketika didapat adanya tanda-tanda red flag seperti ini, ya. Jadi kalau di situ ada motor weakness dan numbness yang signifikan atau ada progressing neurological deficit, ada baal yang semakin bertambah, kesemutan, ya, kemudian ada ngompol, ada sedal anestesia, hipoestesis di daerah inguinal, ya. Hati-hati, itu adalah suatu tanda-tanda dari kauda equina syndrome, sehingga perlu cepat dikonsul atau dirujuk untuk mendapat MRI atau CT dan jadi tentu mendapat tata laksana. Ya. Kemudian tanda red flag yang lain adalah adanya tanda-tanda non-mechanical pain. Jadi kalau lagi yang mekanikal kan tadi kalau dia duduk atau berdiri sakit, tidur enakan. Nah, kalau ini tidur juga nyeri gitu. Tidak berkurang nyerinya dengan dibaringkan. Tidak effective by position, ya, tidak berkurang dengan diistirahatkan atau ada nyeri yang hebat pada malam hari. Nah, itu tanda-tanda non-mechanical pain yang harus membuat kita lebih hati-hati. Ada history of cancer. Nah, ada pasien dengan riwayat uteri, ya, atau pankreas malignansi. Nah, itu sering menyebabkan adanya MBD, ya, dan menyebabkan acute localized bone pain. Ini juga tanda-tandanya sama, dia tidak akan berkurang nyerinya dengan istirahat atau dibaringkan. Atau tadi ada unexplained weight loss, ada pengurangan nyeri, pengurangan berat badan yang signifikan, yang dia memang nggak lagi diet gitu. Kalau misalnya jelas kalau lagi diet
ya iyalah berat badannya turun ya, tapi kalau ini unexplained weight loss yang signifikan. Kemudian ada demam, ada keringat malam, ada riwayat penggunaan IV drug use ya, dan adanya imunosupresan. Nah itu tanda hati-hati adanya penyebab yang lebih serius, bukan sekedar simple back pain. Walaupun tadi kejadiannya kecil ya, di bawah 15%. Tapi ini yang harus disingkirkan terlebih dahulu sebelum kita menangani atau low back pain ini ditangani di layanan primer. Nah, hati-hati juga, ada riwayat trauma atau ada diduga osteoporosis. Udah tua misalnya, kita duga ini jangan osteoporosis, jatuh kemudian dia back pain. Nah ini hati-hati fraktur. Jadi kondisi-kondisi ini adalah yang harus ditanyakan ketika adik-adik nanti bertemu dengan pasien dengan low back pain. Kalau ini ada, berarti harus langsung dirujuk untuk mendapatkan tata laksana atau eksplorasi yang lebih lanjut ya, karena ini suatu red flag. Nah, ada juga yang dikenal dengan yellow flag atau ini adalah faktor-faktor yang sangat bisa muncul ya dan mengakibatkan long term disability atau work loss. Jadi ini adalah dampak dari low back pain yang bisa menyebabkan long term disability. Di antaranya adalah back pain. Back pain ini akan sangat menyebabkan, jadi akibat back pain-nya dia tidak akan jadi bisa bekerja gitu. Jadi dia percaya, dia yakin bahwa akibat back pain-nya itu akan mengganggu pekerjaan dia. Itu adalah belief, keyakinan seseorang gitu. Padahal dengan orang dengan back pain pun jika melakukan aktivitasnya dengan proper body mechanic yang baik, maka kita bisa menghindari tercetusnya nyeri. Tetapi ketika orang sudah belief, sudah sugesti duluan bahwa kalau dia bekerja itu menyebabkan nyeri, maka dia akan terus mengerasa terganggu dengan nyerinya tersebut gitu. Dan ini juga bisa menyebabkan ketakutan atau avoidance untuk melakukan aktivitas atau movement. Tendensi untuk moodnya dan menarik diri gitu ya, atau ekspektasi untuk passive treatment, dikasih obat, dikasih injeksi. Nah, padahal aktif low back pain ini sangat membutuhkan kooperatif atau aktif partisipasi dari si pasien ini untuk memperbaiki mekanika spine-nya, karena tadi kan otot-ototnya juga harus dilatih, kemudian gerakan yang memicu nyeri juga harus dimodifikasi. Nah itu semua membutuhkan aktif partisipasi dari si pasiennya. Tapi kalau pasiennya cuma mau dapat obat, dapat terapi, suatu passive treatment, ya low back pain-nya tidak akan selesai-selesai kalau begitu. Ya. Nah ini ada beberapa pemeriksaan penunjang yang perlu bisa dilakukan ketika hal itu terindikasi ada masalah. Ya jika tadi ada kecurigaan untuk terjadinya iritasi radix atau jepitan melibatkan radix, kita bisa mintakan EMG ya, atau bahkan SEP, somatosensory potential. Nah untuk radiologi foto polos kita bisa melihat adanya masalah-masalah heart tissue, degenerative facet, spondylolisthesis,
adanya malalignment atau adanya spur, osteofit ya. Ini akan bisa tampak dari foto polos. Tetapi untuk yang soft tissue-nya mungkin kita akan membutuhkan CT atau MRI atau diskografi ini untuk melihat kondisi dari diskusnya. Jika ada kecurigaan infeksi, maka bisa kita periksa untuk darah, LED, CRP, ya, atau misalnya yang rutin. Nah, ini kita bisa mempropos ronsen ya dengan mengevaluasi alignment dari lumbal, kesegarisan dari lumbalnya, kemudian perbandingan korpus vertebra, apakah ada yang penipisan atau faktor kompresi dibandingkan dengan segmen lainnya, kemudian diskus, ketebalan diskus ya, apakah sudah ada penyempitan dari diskus, dan bagaimana dari densitas tulangnya. Ini ronsen ini bisa ada minta jika ada kecurigaan terhadap adanya fraktur, tumor, infeksi, stenosis, kelainan kongenital atau degeneratif. Ini saya kayaknya perlu menambahkan masalah degeneratif juga ini bisa menjadi suatu indikasi untuk dilakukan pemeriksaan ronsen. Nah, ini diminta segera jika refleksnya positif, ya. Kemudian, CT scan ini diminta secara potongan spinal atau cross-seksional, dimintakan jika ada herniasi diskus, stenosis spinalis atau stenosis foraminal, ya. Dan ini jangan first line. Kalau first line kan memang biasanya ronsen ya. Yang CT scan dan MRI ini biasanya memang bukan first line, tapi dimintakan setelah sekitar 4-6 minggu jika terapi konservatif tidak berhasil. MRI akan bisa melihat lebih detail dari korda spinalis dan cauda equina atau jaringan lunak pada sekitar spinalis. Misalnya ketika dicurigai adanya suatu herniasi diskus, stenosis spinalis, osteomyelitis. Ini juga sama jika tidak membaik dengan konservatif. Nah, ini lebih jelasnya untuk indikasi foto polos. Tadi usia degeneratif lebih dari 50 tahun, mulai ada defisit motorik, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, dugaan ankylosing spondylosis, penyalahgunaan obat dan alkohol, adanya riwayat kanker, atau ada demam, atau tidak ada perbaikan dalam 1 bulan. Jadi nggak usah semua yang low back pain harus foto polos ya. Nah, ini adalah suatu alur ya, kapan kita memintakan suatu pemeriksaan penunjang. Misalnya pada pasien dengan akut back pain, dia setelah di anamnesa ditemukan dia non radiating pain. Kalau ada tadi red flag-nya tidak ada, maka ini kemungkinan non-specific back pain, ini bisa langsung diberikan terapi konservatif. Nah, tapi kalau non-radiating pain ini ada red flag, maka bisa dilakukan pemeriksaan darah, ya, ISR, CBC, kalsium alkasenipolfastase, dan radiografi. Nah, kalau normal, maka dia bisa masuk ke ini juga ke NSAID, ke terapi konservatif dulu. Tapi kalau abnormal result, ya maka kita akan lakukan CT atau MRI atau tadi apa SSEP. Nah, kalau normal result dia kita rujuk, abnormal result ini masuknya ke bedah syaraf atau ortopedik konsultasi. Nah, kalau dia ada radiating pain tapi tanpa neurologic deficit,
Bisa dilakukan dulu terapi konservatif. Kalau minor neurologic deficit, dia bisa kita lakukan imaging studies. Kalau minor abnormalities ini juga konservatif. Kalau major disertai dengan progressive neurologic deficiency, rujuknya ke bedah saraf atau bedah ortopedi, gitu ya. Nah, kalau pada orang-orang yang sudah diberikan terapi konservatif tetapi simptomnya persisten selama 4 sampai 6 minggu, maka baru kita akan lakukan penembusan penunjang, ya. Kalau misalnya ini bisa kalau positif ada yang hasil mencurigakan, maka bisa ke seperti yang non surgery, ya, ke bedah saraf atau rehabilitasi medik itu bisa. Kalau di sini gagal juga baru ke surgery. Kalau tadi kan alur bersama juga sih, itu alur kapan kita melakukan pemeriksaan penunjang, ya. Nah, ini bisa membantu alur pikir dokter, adik-adik untuk menegakkan diagnosa. Ya, jadi berdasarkan dari gejala atau pemeriksaan fisik yang ditemukan, ini ada flowchart yang bisa membantu. Ya. Misalnya pada pasien yang ada nyeri, ditanya dulu apakah nyeri nggak pada saat malam hari. Ini pemeriksaan infeksinya semua, yang visceralnya semua disingkirkan dulu. Nah, kalau misalnya dia ada nyeri yang di malam hari, ya, dan ada morning stiffness, dan ini ada severe discomfort pada saat dia berubah posisi, maka hati-hati, ini ada satu ankylosing spondylitis. Jika tidak ada, maka consider the malignant disease. Ya, kalau misalnya ada nyeri di malam hari, tidak ada morning stiffness, dan dia diagravasi oleh lifting activity, maka pertimbangkan kemungkinan sacroiliac strain. Kalau tanpa teragravasi, mungkin adalah suatu degenerative depressive illness. Ini consider depressive illness, jadi suatu psikologis, ya. Nah, demikian seterusnya bisa dibaca flowchart-nya. Tapi tentu ini adalah flowchart yang membantu untuk kita melakukan DD, ya, tidak bisa menjadi suatu penegakan diagnosa pasti. Ini hanya alur berpikir untuk menyempitkan diagnosa kerja, ya, diagnosa kerja dan diagnosa banding. Tapi setelah itu tentu kita harus konfirmasi dengan pemeriksaan penunjang maupun pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, tujuan terapi jelas adalah untuk mengurangi nyeri, kemudian mengembalikan gerakan dan mobilitas, aktivitasnya dia sehari-hari, yang tadinya dia menghindari aktivitas karena takut nyeri, sehingga dia nggak kerja-kerja, ya. Nah, ini kita harus kembalikan dia ke aktivitasnya. Kemudian meminimalkan gejala sisa, ya, termasuk tadi red flag atau yellow flag yang bisa menyebabkan chronic disability, mencegah terjadinya kekambuhan, dan mencegah nyeri kronik. Nah, karena tadi bahwa masalahnya adalah kebanyakan disebabkan karena mechanical back pain, ya, maka pada mechanical back pain tersebutlah kita harus bisa mengkoreksi biomekanika seseorang, termasuk dalam aktivitas sehari-hari yang bisa menyebabkan kekambuhan. Tapi kalau pada non-mekanikal, tentu akhirnya koreksi biomekanik ini tidak akan bisa berperan banyak, tapi si kausatifnya itulah yang harus diberesin dulu. Nah, ini ada berbagai terapi konservatif, ya, yang bisa kita berikan untuk para pasien.
Pertama tentu adalah ada edukasi nanti tentang postur, tentang gerakan, total body mekanik, ya, tentang edukasi penyebab, kemungkinan penyebab nyerinya apa saja, ya, kemudian medikamentosa dari berbagai anti nyeri baik paracetamol, NSAID, muscle relaksan, antidepresan, ya. Dan ini terapi latihan jelas harus diberikan. Jadi dokter-dokter nanti harus bisa memberikan latihan terapeutik ya sebelum menyatakan bahwa ini memerlukan suatu rujukan ke pusat rujukan di atasnya. Kemudian terapi modalitas fisik, ortosis, manipulasi, tapping, trigger point injection. Nah ini yang mungkin bisa dilakukan oleh dokter rehabilitasi medik ya ketika first line ini tidak berhasil. Nah ini adalah tadi ya, karena 90% adalah suatu simple back pain yang merupakan mechanical pain akibat aktivitas biasa hari-hari, maka kita harus memperbaiki biomekanik seseorang yang menyebabkan jaringan yang tadinya sehat menjadi sumber nyeri. Nah, salah satu fakta yang sudah tidak diragukan lagi adalah low back pain ini sering dialami oleh para pekerja yang banyak duduk. Duduk ini ada jargonnya sekarang, sitting is a new smoking. Jadi dia sangat meningkatkan, dia sangat berbahaya lah duduk lama itu, meningkatkan low back pain, menurunkan workflow jantung, dan di sini 50% orang Amerika yang mengalami low back pain ternyata adalah orang-orang yang di kehidupan sehari-harinya pekerjaannya lebih banyak dalam posisi duduk. Nah, sehingga edukasi yang sangat penting untuk orang-orang yang demikian adalah correcting, memperbaiki sitting posture, ya. Apalagi ini rata-rata sih kan yang bekerja di depan komputer biasanya. Nah, yang posisi yang baik adalah posisi seperti ini, ya, eye level, ya, dengan monitor. Jadi mata harus sejajar sama tinggi dengan monitor. Kalau monitornya kecil, maka dia akan cenderung dalam posisi membungkuk, ya. Nah itu yang membungkuk itu yang bisa membuat risiko untuk terjadinya low back pain. Kemudian dagunya chin down, shoulder down, elbow close to the body. Ini si elbownya dalam posisi relax, netral, bahunya menggantung, elbow tersangga oleh lengan kursi, ya, dalam posisi 90 derajat. Dia memegang mouse seperti ini, paralel terhadap lantai dan arm support. Nah, kemudian si kursinya harus betul-betul mensupport punggung bawahnya dan kaki menyentuh pada lantai. Ya, ini adalah postur dari seseorang, postur yang ideal pada saat seseorang bekerja di depan laptop atau sambil duduk. Nah ini berbagai proper body mekanik, ya, mekanika tubuh yang disarankan ketika seseorang harus berdiri, bekerja sambil berdiri, beraktivitas sambil berdiri, ya, maka dia harus dalam posisi tegak seperti ini, jangan membungkuk, ya. Kemudian jika dia misalnya sambil sikat gigi, naikkan satu tungkainya, naik ke step. Nah ini posisi yang benar ketika menyupir. Jadi dudukannya harus, kursinya harus sedikit maju sehingga fleksi dari hip ini bisa menyentuh 90, minimal 90, ya. Kalau ini terlalu jauh, ya. Kemudian ketika
Duduk juga harus tegak punggungnya, rileks, tersangga oleh back support, jangan dalam kondisi membungkuk. Masuk ke adalah posisi tidur, ya. Posisi yang disarankan adalah seperti ini, dengan adanya bantal di bawah lutut, sehingga nanti akan terbentuk lengkung punggungnya. Lengkung punggung ini akan dalam kondisi yang rileks. Ya, jadi bantal di bawah lutut ini bertujuan supaya lengkung punggung normal, jadi lower vertebral normal dari lumbar ini dapat terjaga. Ya, kalau pada saat ingin tidur tengkurap misalnya, bantalnya di bawah panggul. Ini juga tujuannya untuk mempertahankan lengkung punggung. Ya, sedangkan kalau side lying ada bantal di antara lututnya supaya tidak terjadi aduksi yang berlebihan pada pahanya dan menyebabkan tarikan atau strain pada otot-otot quadratus lumborumnya. Nah, ini kalau sambil duduk menulis, ini hip dalam posisi fleksi lebih baik, ya, sehingga ini juga akan membuat lengkung punggungnya akan menjadi rileks. Dan posisinya harus tegak, tersupport oleh backrest, jangan membungkuk seperti ini. Nah, pada saat mengangkat, ini adalah teknik mengangkat yang disarankan supaya tidak terjadi massa strain. Ya, jadi jangan membungkuk ketika mengangkat beban, tetapi berjongkok dulu, dekatkan barang ke tubuh, ya, angkat dalam posisi tubuh yang tegak, atau gunakan troli seperti ini, mendorong tetap dalam kondisi tegak. Nah, ini adalah beberapa terapi latihan, ya, yang bisa diberikan pada orang-orang dengan simple back pain tadi yang tidak ada red flag, ya. Maka terapi latihan ini harus diberikan. Masuk adalah stabilisasi untuk otot-otot core muscle, penunjang dari tulang belakang, ya. Kemudian penguatan otot-otot abdomen, glutei, gluteus maximus, ya, kemudian termasuk lat extensor dan peregangan hamstring, hip flexor dan back extensor juga. Nah, ini adalah otot-otot yang sangat berperan dalam menjaga stabilitas spinal. Ya, ketika otot-otot kuat, otot-otot core ini kuat, maka beban yang ditanggung oleh tulang belakang itu menjadi tidak terlalu besar. Ya, orang untuk mengurangi beban di tulang belakang, maka harus dilakukan penguatan pada otot-otot lumbar spine stabilizer, ya. Kemudian abdominal muscle di lower and middle back, hip muscle dan thoracolumbar fascia. Ini yang merupakan adalah core stabilizer. Nah, ini adalah gerakan yang bisa diberikan atau yang bisa dilakukan oleh pasien untuk melakukan stretching dari para lumbalnya, extensor muscle-nya. Ya, dekatkan si hipnya ke arah perut, ya, fleksikan hipnya, dekatkan ke arah perut sejauh mungkin, karena ini adalah stretching, jadi dia akan melakukan tarikan sejauh mungkin sampai terasa tertarik, ya, dengan nyeri yang minimal. Dipertahankan 15-30 detik dan diulangi 4 kali. Ya, bisa dilakukan gantian kanan dan kiri. Kemudian terakhir angkat kedua-dua tungkainya juga dengan gerakan yang sama, tapi dua-duanya. Nah, kemudian ini adalah gerakan untuk memperkuat abdominal,
perut, ya, otot-otot perut dengan seperti sit up, tapi nggak usah sampai mengangkat sekali. Jadi hanya sampai mengkontraksikan otot-otot perutnya, ya, dalam posisi hipnya fleksi, kemudian angkat kepalanya sampai skapulanya tidak menempel pada lantai. Nah, ini akan cukup mengkontraksikan otot-otot perut. Nah, ini untuk memperkuat otot-otot gluteus, ya, dilakukan bridging seperti ini. Pasien mengangkat tubuhnya sampai lurus, ya, sehingga terjadi kontraksi dari otot gluteus maximusnya. Untuk penguatan tadi dilakukan 3 set 10 repetisi 3 set, ya, dan bisa ulangi setiap 3-5 kali seminggu. Nah, ini untuk meningkatkan gluteus, ya, kekuatan otot gluteus medius maupun maximus. Nah, ini kalau ini dalam posisi prone, kemudian tungkai bawahnya diekstensikan, kemudian diberikan tahanan oleh terapis atau bisa juga menggunakan beban, sehingga ini akan mengaktifkan otot-otot gluteus maximus atau extensor. Nah, untuk gluteus mediusnya dalam posisi side lying, kemudian pasien mengangkat gerakan abduksi, bisa dilakukan tahanan, ya, atau menggunakan beban. Untuk memperkuat otot-ototnya. Ini juga sama, dilakukan 10 repetisi 3 set, ya, 3-5 kali seminggu. Nah, ini untuk stretching dari hip flexor, lutut yang sebelah kirinya ditekuk, yang sebelah kanannya lurus, sehingga di sini akan tertarik otot-otot hip flexornya. Kalau stretching tadi berapa? Ditahan, stretching itu ditahan 15-30 detik, ulangi 4 kali. Nah, kalau ini gerakan untuk hamstring stretching. Pasiennya long sitting, satu kaki seperti ini, bungkukkan badan sejauh mungkin sehingga akan tertarik otot-otot hamstringnya. Ini juga ditahan 15-30 hitungan, ulangi 4 kali. Ini untuk memperkuat otot ekstensor tralik, back muscle-nya dalam posisi prone, kemudian pasiennya mengangkat dalam posisi ekstensi, bisa diberikan tahanan oleh terapis atau oleh pemeriksa, sehingga pasien akan mengkontraksikan back extensornya lebih kuat, ya, maka akan terjadi sebagai latihan penguatan untuk back extensor. Pada orang dengan low back pain, ya, sering sekali terjadi hiperlordotik dari lumbalnya. Nah, hiperlordotik dari lumbal ini sering berkaitan dengan kelemahan dari otot-otot abdomen dan gluteus, ya, sehingga kita akan berusaha untuk mengurangi lumbar lordotiknya dengan memperkuat otot-otot gluteus, memperkuat otot abdomen, ya, dan membiasakan pasiennya untuk memposisikan pelvisnya ke arah posterior. Jadi minta pasiennya untuk menekankan panggulnya atau merotasikan panggulnya ke arah belakang. Nah, itu adalah upaya untuk mengurangi lordotik lumbal. Nah, ini ada beberapa terapi modalitas, tapi mungkin ini hanya akan diberikan oleh fisioterapis di bawah kewenangannya dokter rehabilitasi medik, ya. Rata-rata tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri, seperti TENS. TENS ini adalah terapi listrik, dia fungsinya adalah memblok nyeri. Jadi ini hanya dia tidak akan mengubah apapun di dalam strukturnya, hanya memberikan rangsangan stimulus, rangsangan kompetitif stimulasi, ya, sehingga otak itu tidak sempat untuk mempersepsikan nyeri.
Jadi itu prinsip utama dari TENS-nya. Atau kalau krioterapi ini adalah terapi dingin diberikan pada masalah yang berkaitan dengan inflamasi akut biasanya. Diatermi ini adalah terapi panas, bisa membantu untuk relaksasi dari otot. Jadi sebelum dia di stretching, kita akan berikan diatermi dulu supaya ekstensibilitasnya membaik, fleksibilitasnya membaik. Setelah itu baru kita berikan stretching. Traksi ini bisa untuk dekompresi tadi dari jepitan yang terjadi akibat nukleus pulposus, herniasi, atau pada stenosis interveraminal. Ya, jadi traksi itu ditarik. Nah, seperti ini dia. Ada diberikan gaya tarik pada segmen lumbal sehingga jepitan yang terjadi pada interveraminalnya atau pada HNP-nya bisa berkurang. Nah, ini adalah low level laser therapy ya yang di sini, atau bisa high intensity juga bisa. Ini prinsipnya bisa diberikan pada masalah nyeri akibat inflamasi, atau juga bisa untuk stimulasi dari regenerasi atau tissue healing, ya, penyembuhan atau perbaikan dari jaringan yang menjadi sumber nyeri. Misalnya nyerinya akibat ligamen yang overstretch. Nah, ligamennya ini akan menjadi sumber nyeri yang mungkin pada awalnya adalah karena radang, ya. Setelah itu laser juga bisa diberikan untuk pemulihan dari jaringan ligamennya. Nah, ini lumbosakral ortosis ini bisa diberikan untuk pasien-pasien yang masalah low back pain-nya akibat mechanical pain. Karena tadi kan ya, mechanical pain ini nyerinya akan terprovokasi oleh gerakan-gerakan dari lumbal, terutama kalau pada low back pain. Apakah dia misalnya pada posisi fleksi, ya, maka nukleus pulposus akan terdorong ke posterior dan bisa protusi ke posterolateral dan menekan radix yang lewat di dekat situ, sehingga kita harus mencegah atau merestriksi gerakan fleksi tersebut. Nah, kalau orang lagi kerja kan suka lupa gitu, dia sambil bungkuk ngambil, orang rumah tangga nyapu sambil bungkuk. Nah, itu yang akan akhirnya memperberat masalah nyerinya atau bahkan menyebabkan kekambuhan. Nah, maka pada kondisi demikian kita perlu merestriksi gerakan tersebut supaya tidak terjadinya semakin terdorong ke belakang si nukleus pulposusnya. Maka bisa diberikan suatu lumbosakral ortosis begini, LSO korset namanya. Ya, jadi ortosis ini bisa korset, bisa brace yang lebih rigid. Kalau yang lebih rigid, kita akan berikan pada kasus-kasus yang sudah unstable spine. Jadi kalau korset hanya diberikan pada yang kita akan restriksi gerakannya seperti tadi. Jadi tulangnya masih stabil, tetapi kita ingin merestriksi supaya mekanikalnya tidak menyebabkan terpicunya nyeri. Jadi dia lebih ke kinesthetic reminder bahwa oh iya, saya tidak boleh membungkuk karena si korset ini punya bar di belakangnya. Ya. Nah, di sini hanya sekedar mengingatkan untuk pasien bahwa dia tidak perlu fleksi. Tapi selain kinesthetic reminder, korset juga diyakini bisa meningkatkan tekanan intraabdominal. Jadi dengan korset yang fit seperti ini,
tekanan intraabdominal akan meningkat sehingga dia akan menjadi guarding tambahan untuk stabilitas dari lumbalnya, ya. Jadi walaupun memang mungkin dia tidak akan merestriksi sepenuhnya, tapi dengan lumbosakral ortosis ini, korset ini juga dia akan memberikan guarding tambahan sehingga terjadi peningkatan dari stabilitas dari lumbal. Nah, pada kondisi yang misalnya sudah ada fraktur kompresi yang cukup berat, ya lebih dari 50% atau multisegmen, dia kurang 50% tapi multisegmen, maka kita akan berikan suatu ortosis yang lebih rigid, yang lebih keras, kaku gitu, dia lebih menahan dari gerakan. Kalau korset kan tadi sebetulnya masih bisa bergerak ya pasiennya, cuman agak tertahan aja. Kalau brace ya seperti ini, dia betul-betul akan menahan atau mencegah terjadinya gerakan, ya. Nah, jadi ini bisa dipilihkan pada pasien-pasien yang uh, tidak membaik dengan terapi konservatif lainnya. Nah, ini yang juga sering ditanyakan itu yang kriokratik, cryo, apa namanya? Apa kan? Yang Krioterapi. Apa? Krioterapi. Krioterapi. Siropraktik. Kok cryo? Siropraktik. Oh, kenapa ini? Baterai running loh, sebentar saya cas dulu. Siropraktik. Bentar ya, ini kayaknya saya nggak ngecas. Oke. Nah, chiropraktik adalah salah satu bentuk dari manipulasi dan mobilisasi tulang belakang, ya. Sebenarnya banyak selain tulang belakang, ekstremitas juga bisa, tapi pada kasus ini ya ini juga bisa dilakukan pada tulang belakang. Nah, sebetulnya untuk manipulasi ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki flexibility, kemudian mengurangi nyeri, termasuk juga stres. Katanya dipercaya juga untuk mengurangi stres hormon, level of stress hormonnya. Nah, ini bisa berupa soft tissue myofascial release, jadi hampir seperti stretching, tetapi bedanya dengan kalau stretching ini kan dia menggunakan gentle low energy. Kalau manipulasi termasuk chiropraktik itu dia menggunakan high velocity low amplitude, jadi gerakannya pendek tapi singkat. Kalau yang tapi cepat gitu maksudnya, jadi kreket gitu kan, dia harus low lever arm, short lever arm, tapi kemudian gerakannya cepat. Nah, itu high velocity low amplitude manipulation. Itu bisa diberikan untuk memanipulasi atau memanjangkan dari soft tissue, bisa juga ke kapsul sendi. Nah, ini harus diberikan dengan teknik yang benar dan memastikan bahwa stabilitas dari tulang belakang ini cukup baik gitu. Jadi jaringan-jaringan soft tissue yang menunjang stabilitasnya harus baik. Nah, baru itu aman untuk dilakukan. Ya. Kemudian, nah, jika memang tadi konservatif gagal, akhirnya pasiennya masih mengeluhkan nyeri yang undistractable. Nah, jadi indikasi operasi ini bisa diberikan jika ada motor weakness yang semakin progresif.
atau ada nyeri yang tidak dapat tertoleransi, ya, atau unacceptable, tidak tidak bisa dialihkan perhatiannya gitu. Atau terutama di intolerable back pain, ada nyeri yang tidak berhasil dikurangi dengan terapi konservatif, ya, atau ada deformitas yang semakin progresif, ada cord compression yang jelas, weakness yang bertambah, kemudian progresif dari numbness-nya. Nah, termasuk unstabilitas, ya, akibat spondylolisthesis, fraktur, deformitas berat, adanya degenerative disc disease yang menyebabkan cord compression, atau ada stenosis. Nah, jadi sebagai kesimpulannya bahwa tadi sebagian sangat banyak mekanisme sumber nyeri dan patogenic yang menyebabkan low back pain, sehingga dengan chart tadi yang di awal yang saya sudah jelaskan mungkin bisa menduga apa sebetulnya patognika yang terjadi, masalah yang terjadi, dan apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian tentukan indikasi tata laksana konservatif, apakah non konservatif tadi, apakah ini sudah indikasi operasi atau bukan, atau memang masih bisa konservatif, atau kapan perlu dirujuk untuk mendapat tata laksana lebih lanjut, ya. Dan tata laksana komprehensif ini sangat perlu, bukan saja untuk mengurangi nyeri, mengembalikan fleksibilitas, kekuatan otot, melatih kembali fungsi tubuh, dan pertahankan postur normal, termasuk untuk meningkatkan kemampuan fungsional untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin mengubah mekanisme kerjanya sehingga mekanika back pain-nya tidak memicu nyeri terus-menerus. Ya, demikian dari saya. Apakah ada pertanyaan yang belum jelas? Silakan, di sini ada Najiba yang silakan. Baik dok, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Najiba Gina Nurisma dari DK12. Sebelumnya sebenarnya saya cukup penasaran dengan penguatan core muscle tadi dok. Apakah sebenarnya dalam penata laksanaan low back pain ini memang ada beberapa, misalnya untuk core muscle di daerah abdominal itu lebih diutamakan, atau otot yang berfungsi sebagai flexor dan abductor lebih diutamakan dibandingkan dengan core muscle yang ada di daerah femoris seperti itu dok? Ya, jadi core muscle itu kalau kita bisa analogikan sebetulnya adalah otot-otot yang membentuk dinding trunk kita. Jadi kalau ini kayak kaleng Coca-Cola, ya, kaleng Coca-Cola ini tabung, atasnya ada tutupnya, bawahnya ada tutupnya. Nah, core muscle itu bawahnya adalah pelvic floor, tabungnya itu adalah otot-otot tadi, abdominal, kemudian ekstensor, atasnya itu diafragma. Nah, sehingga kalau tadi apakah ada otot yang lebih dominan dengan dari core muscle itu? Tidak, itu semuanya harus dibuat balance, ya. Nah, core muscle memang ada yang lokal, ada yang global. Tadi mungkin kalau ini terlalu dalam, hanya nice to know saja. Yang global itu dia akan lebih berfungsi pada saat gerak. Kalau yang lokal dia lebih berfungsi untuk menjaga stabilitas. Jadi untuk menjaga stabilitas itu ada otot-otot kecil, multifidus misalnya. Nah, memang pada saat awal kita akan melatih dulu otot-otot lokalnya, baru kita akan melatih otot-otot global. Gitu. Tapi semua itu harus dilatih secara bersamaan, tidak ada, bukan bersamaan ya, kita harus mentargetkan seluruh otot-otot itu supaya bisa bekerja secara balance.
Gitu Najibah, menjawab nggak? Baik dok, jadi artinya memang semua itu harus diseimbangkan ya dok untuk Betul, komponen itu sendiri. betul Terima kasih sekali. banyak dok atas jawabannya. Ada lagi? Ya, eh, saya harap lulusan dokter umum ini harus bisa mentata laksana low back pain ya. Karena ini adalah kasus yang akan sangat sering kalian temui di layanan primer. Ya, tadi kan ya 90% ya 80 sampai 90% adalah suatu simple back pain. Dan sangat banyak berkaitan dengan pekerjaan. Jadi bagaimana kalian bisa menangkap ini menjadi suatu peluang ya untuk memberikan layanan. Kalau kalian bisa memberikan suatu layanan yang baik untuk low back pain, wah, itu akan jadi peluang besar gitu loh untuk kalian. Dan harus bisa membedakan ya kapan ini suatu yang harus dirujuk karena back pain juga bisa berakibat uh, terjadinya cedera pada ya masalah syaraf dan sebagainya atau cuma sekedar back pain. Jadi intinya adalah menyingkirkan dulu adanya tadi red flag. Ya, kalau nggak ada red flagnya berarti kalian bisa coba dulu tata laksana sendiri. Kalau ada red flag maka itu harus dirujuk. Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan? Permisi, Ya, silakan. silakan saya Michael dok. Sebenarnya ini mungkin ada hubungannya juga dengan radiologi yang pernah kita pelajari di Sumatif 1 gitu ya. Tapi eh, mungkin dulu juga pas kita belajar Sumatif 1 ada yang banyak bingung kayak eh, untuk ngelihat HNP ini sebenarnya enakan pakai pakai MRI gitu dok. Karena kan tadi ada tabel yang apa ya? Tadi ada tiga baris itu yang bisa ngelihat. Pertama kan bisa pakai yang simple imaging atau radiografi, terus nanti CT sama MRI. CT sama MRI sama-sama punya bisa ngelihat HNP nukleus pulposusnya juga gitu dok. Jadi kayak kalau misalnya di klinisnya itu mendingan MRI atau CT scan gitu dok. Jadi untuk HNP gitu. Ya, setahu saya sih memang akhirnya lebih banyak digunakan MRI. Ya, jadi dia bisa melihat potongan lebih detail, baik itu cross sectional maupun yang sagittal. Kalau CT kan dia cuma bisa cross sectional. Nah, kalau yang MRI dia juga bisa melihat potongan sagittal sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih mengenai uh, apa terutama kauda spinalisnya, kauda equina. Nah, itu lebih bisa oleh MRI. Dan jaringan lunak pada sekitar spinal juga itu hanya bisa pada MRI. Kalau pada CT nggak bisa. Gitu. Jadi saat ini sih sejauh ya pengalaman klinis saya lebih banyak menggunakan kalau udah low back pain mendingan MRI daripada CT. Nah, untuk soft tissue kan CT nggak bisa ya, tapi kalau untuk uh, si MRI bisa untuk soft tissue-nya. Oke baik, sudah terjawab dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Baik, PPT boleh saya kirimkan kemana nih?